senang dengan rumah kecil di dunia, meski ku tiada emas dan harta, tapi di sana, kelak di dalam surga, Yesus sediakan istana mulia. Ku dapat tempat kediaman di surga. Betapa indah, tiada terduga, tempat yang senang, penuh damai sentosa, bersama Yesus ku bahagia. Jangan mengira aku sunyi dan hina, ku tak kecewa hendak ke surga. Ku selalu rindu cari negeri mulia, ku mau istana juga mahkota. Ku dapat tempat kediaman di surga. Betapa indah, tiada terduga, tempat yang senang, penuh damai sentosa, bersama Yesus ku bahagia. Ku dapat tempat kediaman di surga. Betapa indah, tiada terduga, tempat yang senang, penuh damai sentosa, bersama Yesus ku bahagia. Bersama Yesus ku bahagia. Oke, dan pada saat ini kita akan doa buka, dan doa buka kita akan dipimpin oleh Kak Willy. Kepada Kak Willy dipersilakan. Oke, baik teman-teman semua, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur padamu Bapa oleh karena penyertaan-Mu dan berkat-Mu yang tidak terkira bagi kami ya Tuhan. Kami masih boleh tetap sehat ya Tuhan, kami masih boleh hadir di dalam peribadatan kami di malam hari ini ya Tuhan, secara khusus ya Tuhan, di dalam acara Heart to Heart dari PAG Nusantara ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami akan selalu memuji-Mu, terlebih akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang sementara akan dibawakan oleh Pastor Alan ya Tuhan. Kiranya Kau berkati beliau ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang menguasai beliau ya Tuhan, dan kiranya firman-Mu yang akan kami dengarkan, dan kami juga berdoa kiranya firman yang akan kami dengarkan nanti tidak berlalu begitu saja ya Tuhan, tapi boleh tertanam dalam hati kami dan terlebih boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati juga teman-teman kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kiranya kami selalu berdoa untuk mereka boleh selalu tergerak hatinya di dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah. Kiranya mereka boleh hadir seperti kami saat ini ya Tuhan. Kami serahkan dalam peribadatan malam hari ini ya Tuhan, dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Sekarang kita akan perkenalan pembicara yang akan diperkenalkan melalui video. Shalom semua, berikut adalah profil pembicara kita pada malam hari ini. Alan Febrian Ngajo telah tamat Unkla pada tahun 2015 dan juga telah melayani di Conference Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara Kota Makassar. Melayani di Jemaat Sungguh Minasa Kabupaten Goa pada tahun 2015 dan pada tahun 2020 sampai sekarang melayani di Jemaat Hangguang di Makassar dan juga koordinator AMR yaitu Adventist Muslim Relation KSSBT. Beliau juga telah memiliki istri bernama Gladys Manurung. Sekian profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih atas perkenalan pembicaranya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Alan Ngajo. Kepada pendeta dipersilakan. Oke, terima kasih. Baik, saudara-saudara, sahabat-sahabat orang muda, dan umat Tuhan dimanapun saja berada. Terima kasih kita boleh bertemu pada malam ini, puji Tuhan. Dan saya percaya ini merupakan rencana Tuhan. Oleh karena bagi Tuhan, Tuhan ingin kita mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang baik. Dan acara-acara orang muda yang kita ikuti pada malam ini khususnya adalah acara untuk menguatkan kita, dan itu adalah hal yang Tuhan kehendaki. Dan saya percaya ibadah ini adalah untuk menguatkan kita, dan saya percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kita sesuai dengan firman-Nya, di mana 2-3 orang hadir, Tuhan ada di situ, di tengah-tengah mereka. Kita berkumpul untuk membicarakan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Untuk itulah di pertemuan-pertemuan rohani, mari kita betul-betul mengikuti dengan sungguh-sungguh. Kita betul-betul mau bertemu dengan Tuhan. Tidak hanya bertemu dengan sahabat-sahabat, tetapi kita mau bertemu dengan Tuhan untuk kita boleh memperoleh kekuatan, kita tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih untuk panitia, PAGN khususnya. Terima kasih MC Marsha dan juga Saudara Willy yang sudah mendoakan. Dan juga perkenalan yang diberikan. Luar biasa ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan membawakan firman Tuhan untuk menguatkan kita semua pada malam ini. Baik, saudara-saudara, firman Tuhan yang ingin saya bawakan pada malam ini, firman Tuhan yang ingin saya bawakan pada malam ini adalah ujian naik kelas. Selamat malam, ujian naik kelas. Ya, selamat malam. Ya, terima kasih. Firman Tuhan yang ingin saya bawakan pada malam ini adalah ujian naik kelas, seperti yang mungkin kita sudah lihat di poster yang telah dikirimkan oleh PAGN sendiri. Ujian naik kelas. Mengapa saya mengambil hal ini? Oleh karena kita tahu bersama, ketika kita bersekolah ya, khususnya, kita sebelum naik kelas, kita harus ujian terlebih dahulu. Dan saya mengasosiasikan hal ini dengan kehidupan atau kerohanian kita. Ujian yang kita terima di dalam kehidupan kita adalah membantu kita untuk naik kelas. Ya, mungkin saya lebih tekankan ya. Ujian yang kita terima di dalam kehidupan kita akan membuat kita boleh naik kelas atau naik tingkat keimanan kita. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kenal kata ujian ini seperti yang saya sampaikan tadi di sekolah ataupun di kuliah ya. Sebelum kita diwisuda, kita harus belajar dan kita harus mengikuti ujian agar kita bisa lulus. Ataupun di dunia pekerjaan. Sebelum kita diterima kerja, kita diinterview terlebih dahulu, ataupun kita mulai dari awal. Disitulah ujian-ujian yang harus kita hadapi sebelum kita akan naik ke tingkat yang selanjutnya. Dan begitu pula dengan tingkatan rohani atau keimanan kita. Kita perlu ujian
untuk membuktikan ketahanan iman kita. Rasa kepercayaan kita untuk mengenalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kapan kita mengalami ujian? Banyak hal ya kita mengalami ujian di dalam kehidupan kita. Mungkin ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, orang tua kita, keluarga kita yang kita kasihi, tetapi Tuhan izinkan untuk beristirahat. Atau ketika kita patah hati, atau istilah orang muda di ghosting ya. Ataupun ketika kita mengalami masalah dalam pekerjaan, masalah dalam rumah tangga, mungkin yang sudah menikah, atau saat kita dikhianati oleh teman baik kita, orang lain, atau di saat kesenangan dunia menarik kita untuk jauh daripada Tuhan. Inilah banyak hal-hal di dalam kehidupan kita yang kita hadapi di masa-masa sekarang ini, di masa-masa kita masih muda sekalipun. Pada saat ini, saudara-saudara, sebelum saya masuk di dalam firman Tuhan, atau pembahasan saya pada malam ini, saya ingin membagikan sebuah kuis tentang ujian iman ini. Jadi kalau kita baca Alkitab, ada banyak tokoh-tokoh Alkitab juga yang merasakan atau melalui ujian kehidupan. Saya ingin kuis ini untuk kembali kita mengingat bagaimana tokoh-tokoh Alkitab ini ketika mereka menghadapi ujian ini, mereka tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan, sambil kita menguji pengetahuan kita akan Alkitab. Ya, saya tadi sudah tanyakan ke koordinator, ternyata disiapkan hadiah. Jadi ada hadiah untuk satu orang pemenang, akan diberikan oleh koordinator PAGN, Saudara Arfan, apakah itu voucher 100.000, ataupun liburan ke Bali, dan sebagainya. Nanti Arfan Ngajo yang akan menghubungi pemenang pada malam ini. Jadi, kuis saya pada malam ini cukup saudara jawab di kolom chat. Jadi kuisnya cukup dijawab di kolom chat. Dan kuis ini mudah. Saya akan memberikan pertanyaan ataupun sebuah clue yang menjelaskan siapakah nama tokoh Alkitab tersebut. Saudara-saudara hanya cukup untuk menuliskan di kolom chat siapa nama tokoh Alkitab tersebut. Ya, jadi saya ulangi sekali lagi, kuis ini saya akan bacakan dan tuliskan jawabannya di kolom chat. Ada 10 pertanyaan dan yang paling tinggi atau poin yang tertinggi akan menjadi pemenang kuis pada malam ini. Oke, baik. Saya juga akan mungkin sebaiknya saya akan menampilkan kolom chat ya, kolom chat supaya karena yang masuk di kolom chat saya yang akan saya lihat siapa yang paling cepat dan yang benar menjawab ialah yang mendapatkan poin. Ada beberapa pertanyaan yang paling cepat menjawab dan yang paling benar tentunya akan mendapatkan poin. Oke, baik saudara-saudara ya, saya coba tampilkan chat. Tunggu saya supaya kita bisa lihat sama-sama siapa yang lebih dahulu menjawab pertanyaan yang akan diberikan ya. Ya. Ya, baik. Inilah kolom chat saya, teman-teman ya. Saudara bisa melihat dari kolom chat ini siapa yang akan pertama untuk menjawab pertanyaan yang kami berikan pada saat ini. Tunggu saya hilangkan. Sorry karena tadi sebelumnya saya ada acara sebelum ini, tetapi sudah selesai dan ternyata tepat waktu selesai. Baik, silakan tuliskan di kolom chat. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama. Siapakah aku? Aku adalah seorang yang berharap. Ya, cukup menjawab lagi ya. Aku adalah seorang yang berharap mendapatkan anak dari istriku yang paling kukasihi. Tetapi ketika Allah memberikannya kepadaku, Allah menyuruhku untuk mengorbankan anakku sendiri. Iya, kita bisa lihat di kolom chat ya. Ada banyak jawaban
hampir semua menjawab Abraham, tetapi saya akan mengambil jawaban yang paling cepat. Iya, Ferdinand Tarigan. Ya, bisa kita lihat sini ya. Ferdinand Tarigan yang paling pertama menjawab dengan benar dan cepat. Oke, 1 poin untuk Ferdinand. Saya akan catat ya supaya tidak lupa. Oke, pertanyaan yang kedua. Jadi 1 poin untuk Ferdinand. Pertanyaan yang kedua. Aku dibenci oleh rekan-rekan kerjaku karena mereka iri akan keberhasilan yang aku miliki. Dan aku dijebak oleh undang-undang yang membuat aku harus memilih antara menyembah raja atau menyembah Allahku. Ya, saya akan lihat yang paling bawah. Oke, sudah ada jawaban Daniel Yusuf, dan jawabannya adalah Daniel ya. Jawabannya adalah Daniel. Saya lebih banyak menjawab Yusuf. Oke. Saudara Arfan ya, Saudara Arfan menjawab Daniel, yang paling cepat menjawab dengan benar dan cepat. Oke, pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga, aku adalah seorang yang berkhotbah selama 120 tahun akan datangnya penghukuman Tuhan. Tetapi banyak orang tidak mendengarkanku, bahkan mengolok-olok aku. Ya, saya rasa sudah dijawab ya. Semua sudah menjawab. Ada Musa, ada Nuh, dan jawabannya adalah Nuh. Dan yang paling pertama menjawab Nuh adalah Saudari Kori Simbolon. Oke, Arfan 1 poin, dan juga Saudari Kori Simbolon 1 poin. Oke, kita lanjut di pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat, aku adalah seorang yang memiliki reputasi besar dan memiliki potensi untuk menjadi seorang pemimpin di suatu negeri yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi Tuhan memanggilku untuk menjadi pemimpin bagi budak-budak dan hidup sengsara dengan mereka. Iya. Sudah ada beberapa jawaban yang masuk, Musa, Salomo, bahkan saya lihat tadi ada Yusuf, dan yang benar adalah Musa ya. Musa adalah jawaban yang benar. Oke, saya lihat yang paling pertama menjawab Musa, ini adalah Saudari Indriwani. Jadi Indriwani mendapatkan poin di pertanyaan yang keempat ini. 1 poin juga untuk Indri. Pertanyaan yang kelima. Saya kasih turun lagi ke bawah. Pertanyaan yang kelima. Aku adalah seorang yang kaya raya, bahkan yang terkaya di belahan dunia bagian timur. Tetapi Tuhan mengizinkan aku kehilangan semua hartaku, bahkan anak-anakku. Oke, jawabannya Ayub, gampang ya. Sudah terjawab. Dan saya harus scroll lagi ke atas. Yang paling pertama menjawab adalah Pendeta Paulus Tampu Bolon. Iya, yang pertama menjawab dengan benar adalah Pendeta Ayub, Pendeta Paulus. Oke, pertanyaan kelima sudah terjawab. Kemudian kita lanjut di pertanyaan yang keenam. Semua dapat 1 poin ya. Semua sudah dapat 1 poin. Pertanyaan yang keenam. Aku adalah seorang nabi. Aku dihina oleh sekelompok anak-anak oleh karena aku botak. Aku tidak membalas mereka, melainkan Tuhan yang menghukum anak-anak itu. Ya, ada yang menjawab Elia. Saya scroll ke atas. Elisa, Stefanus, Elia. Banyak menjawab Elia, dan yang benar adalah Elisa ya. Jawaban yang benar adalah Elisa. Hampir mirip ya. Dan yang pertama menjawab Elisa adalah ini. Saudara Saprianto. Ya, Saudara Saprianto mendapatkan poin di pertanyaan yang keenam ini. Oke, kita lanjut di pertanyaan yang ketujuh. Masih ada 4 pertanyaan lagi. Pertanyaan yang ketujuh. Aku adalah seorang ibu yang menginginkan anak dari Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikannya, aku menyerahkan anakku itu untuk menjadi hamba Allah. Oke, semua menjawab benar. Jawaban Hana, walaupun ada juga yang menjawab Rahel, tapi yang benar adalah Hana. Dan yang paling pertama menjawab Hana yaitu Indri. Ya, Indri menjawab Hana, jadi Indri sudah 2 poin sekarang. Pertanyaan yang ke-8. Jadi masih ada kesempatan yang lain untuk mengejar ya. Pertanyaan yang ke-8. Aku adalah seorang yang masih muda
Aku adalah seorang yang masih muda. Kakakku cemburu kepadaku oleh karena aku melakukan yang benar di mata Tuhan. Dan kemudian kakakku membunuhku. Oke, hampir semua menjawab Yusuf, tetapi yang benar adalah Habel. Mungkin hampir mirip ceritanya ya, tetapi yang paling benar adalah Habel. Oke, kita sudah lihat ada saudari Meske yang menjawab dengan jawaban yang benar dan paling cepat, yaitu Habel. Oke, saudari Meske 1 poin. Kemudian kita lanjut di pertanyaan yang ke-9, dua terakhir. Pertanyaan kedua terakhir. Aku adalah seorang nabi. Aku mencintai istriku, seorang wanita yang dipilih Tuhan untukku. Sekalipun wanita itu seringkali pergi untuk bersama orang lain, aku tetap setia kepadanya. Siapakah nabi ini? Oke, sudah ada yang menjawab ya. Sudah ada yang menjawab, Nabi Hosea. Jawabannya adalah Nabi Hosea. Oke, Hosea yang paling pertama menjawab Hosea yang saya lihat di sini adalah Arfan ya. Jadi Arfan juga 2 poin untuk pertanyaan yang ke-9 ini. Ya, baik teman-teman, tinggal 1 pertanyaan dan ada hampir yang lain semua mendapatkan poin 1, hanya ada 2 yang poin 2, yaitu Arfan dan Indri. Jadi pertanyaan terakhir ini mungkin khusus untuk mereka berdua. Tetapi saudara-saudara yang lain juga kalau mau menjawab tidak apa-apa. Tetapi saya hanya akan melihat dari jawaban mereka yang paling cepat dari antara mereka berdua. Dan yang paling benar tentunya. Pertanyaan terakhir untuk Indri dan Arfan. Aku adalah seorang yang lahir dari keluarga yang sederhana. Setelah dewasa, aku harus banyak menanggung penderitaan semua orang. Iya, oke. Yang paling cepat adalah Indri. Selamat kepada Indri memenangkan kuis yang sederhana pada malam ini. Ya, mungkin hadiahnya langsung menghubungi koordinator PAGN ya, Saudara Arfan. Jadi terima kasih saudara-saudara, saya sengaja untuk memberikan kuis ini untuk kita mengingat kembali bagaimana tokoh-tokoh Alkitab juga menghadapi kesulitan di dalam kehidupan mereka. Tetapi apapun yang mereka hadapi, kuncinya adalah kesetiaan mereka kepada Tuhan yang membuat walaupun ujian itu datang di dalam kehidupan mereka, tetapi mereka boleh menang dari ujian tersebut. Pada saat ini saya ingin masuk ya di dalam pembahasan. Saya akan share screen untuk materi yang akan saya berikan pada malam ini. Mengapa kita harus mengalami ujian hidup? Mungkin itu pertanyaan yang akan kita sama-sama lihat bersama-sama. Tetapi sebelumnya saya undang kita sekali lagi untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan di sorga, pada malam ini kami akan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Mampukan kami untuk mengerti, dan kiranya dari firman-Mu ini kami boleh mengaplikasikan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar tentang arti kesulitan hidup yang kami alami, dan apa yang harus kami lakukan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mengapa kita harus mengalami ujian hidup? Kalau kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat ke-6 dan yang ke-7, dikatakan di sini, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Di sini kata kuncinya, saudara-saudara. Maksud semua itu untuk membuktikan kemurnian iman kita. Dikatakan yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat yang kedua, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ujian yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi, dari ayat ini kita mendapatkan jawaban bahwa inilah cara Allah untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Oleh karena ketika kita lulus dalam ujian ataupun kesulitan hidup yang kita hadapi, disitulah kebaikan datang di dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Kita memiliki iman yang bisa membuktikan akan kemurnian dari iman kita. Saya mau kita belajar pada malam ini, belajar dari pengalaman Yusuf. Tadi ada banyak yang menjawab Yusuf, walaupun tidak ada soal tentang Yusuf. Oleh karena saya ingin kita lebih banyak belajar tentang Yusuf pada malam ini. Kita belajar pengalaman Yusuf. Yusuf adalah salah satu tokoh di dalam Alkitab yang juga mengalami banyak kesulitan hidup di dalam kehidupannya. Kalau kita lihat, saya ringkaskan, Kejadian 37 ayat 4, di situ dikatakan bahwa Yusuf ini dibenci oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudara kandungnya sendiri. Ya. Kemudian Yusuf direncanakan saudara-saudaranya untuk dibunuh. Di ayatnya yang ke-18. Kemudian Yusuf dibuang ke dalam sumur, ya. Tadinya mereka mau bunuh, akhirnya mereka buang ke dalam sumur. Di ayatnya yang ke-24. Tetapi setelah itu, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sendiri kepada saudagar-saudagar Mesir yang lewat saat itu. Di ayatnya yang ke-28. Inilah kesulitan hidup yang dialami oleh Yusuf. Dia dibenci saudara-saudaranya, bahkan hendak untuk dibunuh oleh saudara-saudaranya. Bahkan ada peristiwa lain lagi yang bisa kita lihat, ya. Yusuf dijadikan seorang budak di rumah Potifar, pegawai istana Firaun. Padahal Yusuf sebelumnya hidup dengan nyaman dengan keluarganya, dengan ayahnya Yakub. Tetapi akhirnya dia harus menjadi seorang budak. Kemudian Yusuf dituduh melakukan kejahatan terhadap istri Potifar. Dia dituduh untuk sesuatu yang ia tidak lakukan. Kemudian kita tahu ceritanya selanjutnya, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Meskipun dia adalah seorang yang tidak bersalah. Banyak orang yang masuk ke dalam penjara oleh karena mereka melakukan kesalahan. Mungkin itu biasa, ya. Tetapi dia dimasukkan ke dalam penjara untuk sesuatu yang tidak ia lakukan. Tetapi ia dianggap bersalah. Ini merupakan kesulitan hidup yang Yusuf rasakan di dalam kehidupannya. Tetapi ada ayat yang penting yang dijelaskan mengenai Yusuf ini, sehingga ini boleh menjadi pelajaran untuk kita semua. Kalau kita lihat, ya, di dalam Kejadian 39 ayat 2 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Sekalipun Yusuf menghadapi begitu banyak kesulitan di dalam kehidupan, sama seperti kita, ya, mengalami juga kesulitan, pasti. Tidak ada seorang pun yang tidak punya masalah, yang tidak ada kesulitan. Atau sekalipun mungkin kita tidak merasakan seperti apa yang dialami oleh Yusuf. Tetapi pelajaran dari pengalaman Yusuf ini boleh menjadi pelajaran bagi kita, ya. Di mana Tuhan selalu menyertai Yusuf, sekalipun Tuhan mengizinkan kesulitan hidup itu Yusuf alami. Yusuf harus lalui. Tetapi Tuhan selalu menyertai Yusuf, sehingga dikatakan ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam apapun yang dia lakukan. Mengapa Tuhan menyertai Yusuf? Apa rahasia keberhasilan Yusuf dalam segala sesuatu yang dikerjakan berhasil? Dan teladan apa yang kita sebagai umat Allah harus ambil dari seorang Yusuf? Ini yang penting bagi saya. Dalam setiap pelajaran firman Tuhan, yang terpenting adalah aplikasi apa yang bisa kita ambil. Sekecil apapun itu, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah ada yang kita bawa pulang dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Kita belajar teladan apa yang bisa kita ambil dari seorang Yusuf. Hal yang pertama yang bisa kita belajar dari pengalaman Yusuf. Yusuf tidak mencoba untuk mempersalahkan Tuhan dan orang lain.
untuk segala sesuatu yang buruk menimpa hidupnya. Ini pelajaran pertama. Yusuf tidak mencoba untuk mempersalahkan Tuhan dan orang lain. Tidak akan pernah kita ketemukan kalimat Yusuf mengeluh kepada Allah dan juga kepada orang lain untuk segala sesuatu yang buruk yang menimpa hidupnya. Ini pelajaran penting untuk kita. Oleh karena terkadang kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa saya rajin ibadah, saya rajin ikut program kerohanian, tetapi mengapa saya harus mengalami kesulitan hidup ini? Bahkan terkadang kita mempersalahkan orang lain, kita mengutuk orang lain, kita membenci orang lain oleh karena apa yang hal yang buruk yang menimpa kehidupan kita. Kalau kita lihat di dalam ayat ini ya, dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermenga juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Inilah janji Tuhan yang diterima oleh Yusuf. Dia mengalami kesengsaraan, tetapi ia tetap percaya kepada Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan, sehingga kesengsaraan yang Yusuf alami menimbulkan ketekunan di dalam kehidupan atau di dalam diri seorang Yusuf ini. Dan ia menjadi seorang yang tahan uji, sehingga ia memiliki pengharapan kepada Tuhan. Kalau kita baca di dalam tulisan Nyonya White dari peristiwa yang dihadapi oleh Yusuf ini, dikatakan di sini, malapetaka yang hebat telah mengubah hidupnya dari seorang anak yang manja menjadi seorang dewasa yang matang dan berpikir, berani dan juga dapat menguasai diri. Inilah hal yang dialami oleh Yusuf oleh karena malapetaka yang hebat, kesengsaraan, kesulitan hidup yang menimpa kehidupannya. Dia menjadi seorang yang lebih dewasa. Tadinya dia adalah anak yang manja, yang dimanjakan juga oleh orang tuanya, tetapi akhirnya ia menjadi seorang yang dewasa. Tidak hanya dalam kepribadian, tetapi dalam imannya, dia menjadi seorang yang berani dan juga dapat menguasai dirinya. Oleh karena ini hal pertama, tidak mempersalahkan Tuhan dan orang lain. Kemudian hal yang kedua, hanya ada 3 hal yang ingin saya bagikan dalam renungan yang singkat ini. Yusuf berkomitmen untuk hidup kudus dan setia kepada Tuhan. Komitmen ini yang diperlukan, saudara-saudara. Jangan kita baru buat komitmen ketika kesulitan atau masalah terjadi dalam hidup kita. Bahkan ketika dalam keadaan baik pun, atau dalam saat ini, kita ambil komitmen, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup saya mau tetap hidup kudus dan setia kepada Tuhan. Inilah komitmen yang diambil oleh Yusuf. Sehingga kesengsaraan ataupun malapetaka yang ia terima, kesulitan yang ia hadapi, ia tetap berusaha untuk setia dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam pengalaman Yusuf ya, di dalam Kejadian 39 ayat 9, ketika ia dituduh berbuat yang jahat kepada istri Potifar, Yusuf katakan seperti ini, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Dia katakan kepada Tuhan, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini ataupun berbuat dosa terhadap Allah? Oleh karena sebelumnya Yusuf memiliki komitmen untuk tidak berbuat dosa kepada Allah. Sehingga dia memberikan jaminan dirinya tidak akan melakukan kejahatan. Untuk itu dia katakan, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Ini penting untuk kita belajar dari Yusuf. Kesulitan hidup yang kita terima, sekalipun kita harus melalui hal itu, jangan pernah menjadi dosa di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita lakukan hal yang salah di dalam kehidupan kita. Mazmur 33 ayat 18 dikatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Percayalah bahwa Tuhan melihat keberadaan kita. Tuhan melihat kehidupan umatnya yang setia kepadanya, dan janji Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada mereka. Artinya Tuhan memperhatikan, Tuhan melihat, Tuhan bersama-sama ketika kita
mengalami kesulitan kehidupan, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan mau melihat bagaimana sikap kita, bagaimana ketergantungan kita kepada Tuhan. Matius 7:21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bukan mereka yang tahu menyembah Tuhan, berdoa, menyanyi, memuji Tuhan. Tetapi dalam segala sesuatu, pilihan yang kita lakukan adalah melakukan kehendak Allah. Tidak melakukan hal yang salah. Tidak melakukan sebuah dosa dan kejahatan. Kalau kita memikirkan pengalaman yang dialami oleh Yusuf, terkadang seorang yang dianggap kriminal, dan dijadikan seorang kriminal, akan menghasilkan hal yang buruk di dalam kehidupannya. Ataupun seorang yang pernah sakit hati, dia adalah seorang yang baik, awalnya dia baik, tetapi orang yang disakiti ya. Terkadang kita lihat istilah itu ya. Kemudian orang-orang yang seperti itu akhirnya menjadi jahat di dalam kehidupannya. Yusuf mengalami hal tersebut. Orang yang baik, orang yang tidak melakukan salah, dibenci oleh saudara-saudaranya, bahkan diancam untuk dibunuh, sebelum ia dijual dan dijadikan budak. Ia dipenjara untuk sesuatu yang tidak ia lakukan. Terkadang orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang akan merasa sakit hati dan akhirnya melakukan hal yang buruk di dalam kehidupannya. Tapi kita belajar hal yang luar biasa dari pengalaman Yusuf ini. Dia tetap menjadi seorang yang berkomitmen untuk hidup kudus dan setia kepada Tuhan. Hal yang terakhir yang perlu untuk kita teladani dari pengalaman Yusuf ini. Yusuf selalu berusaha untuk menjadi seorang yang bertanggung jawab dan melaksanakan setiap tugas yang diberikan dengan baik. Kita memiliki tanggung jawab di dalam kehidupan kita. Seringkali ya, setiap orang punya tanggung jawab. Dan kita memiliki tugas. Kita belajar dari Yusuf, kita berusaha menjadi seorang yang melakukan semua tanggung jawab kita dengan baik. Apapun yang kita hadapi, apapun kesulitan yang kita hadapi, kita lakukan dengan baik apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau kita lihat dari pengalaman Yusuf, di situ dikatakan, Kejadian 39 ayat 3, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Kalau kita melihat di sini, tuan dari Yusuf, melihat tuannya atau bos dari Yusuf, melihat ada Tuhan di dalam kehidupan Yusuf. Oleh karena Yusuf melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Dia tidak melakukan kesalahan, dia berusaha untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Ketika kita melakukan tanggung jawab kita, ataupun kita berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, itulah yang akan membuat kita terhindar dari segala yang jahat. Kalau kita mau melakukan yang terbaik. Dan inilah yang dialami oleh Yusuf. Dan bos dari Yusuf ini melihat Tuhan di dalam kehidupan Yusuf, bahwa Tuhan yang membuat Yusuf berhasil apa yang Yusuf kerjakan. Ayat 4. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ketika kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan kita tanggung jawab untuk perkara yang lebih besar lagi. Seperti apa yang dilakukan oleh Yusuf ini. Inilah kehidupan Yusuf. Ia setia dalam pekerjaannya sehingga ia mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar lagi untuk ia lakukan. Ayat 6. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Luar biasa Yusuf ini ya. Poin yang saya ingin ambil dari hal yang ketiga ini adalah menjadi seorang yang dapat dipercaya. Potifar menyerahkan semua miliknya, harta miliknya kepada Yusuf. Hanya satu yang tidak diatur Yusuf adalah makanannya, tetapi semua
dibawa kendali oleh Yusuf. Oleh karena Yusuf menjadi seorang yang dipercaya. Mari kita berusaha untuk menjadi seorang yang dipercaya oleh orang lain dan juga dipercaya oleh Tuhan. Itu poin penting. Kita dipercaya oleh Tuhan sehingga apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa menjadi seorang yang tetap setia kepada Tuhan. Kesulitan apapun itu, biarkanlah Tuhan percaya bahwa kita ini akan tetap setia kepada Tuhan. Kita setia dari hal-hal kecil, maka kita akan terus setia sampai pada hal-hal yang besar sekalipun. Apa yang Tuhan berikan pada Yusuf oleh karena ketekunan imannya? Ada hal yang Yusuf terima oleh karena ketekunan imannya dalam menghadapi kesulitan di dalam kehidupannya. Yang pertama, Yusuf menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita baca dalam Kejadian 39 ayat 5 dikatakan, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati orang Mesir, rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Saudara lihat, Yusuf menjadi berkat. Yusuf menjadi berkat di rumah orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena Yusuf ada di situ, maka cipratan berkat itu didapatkan juga oleh orang yang ada di rumah itu. Luar biasa, saudara-saudara. Kalau kita menjadi seorang yang setia kepada Tuhan, dalam kesulitan hidup yang kita alami, kita akan menjadi berkat. Baik di keluarga, di pergaulan kita, di tempat kita kerja. Itulah sebabnya pentingnya untuk kita menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Kita boleh menjadi orang yang berkat, menjadi berkat bagi orang lain. Hal yang kedua, Yusuf diberikan keberhasilan oleh Tuhan di dalam dunia dan di sorga. Kalau kita lihat di dalam akhir cerita dari Yusuf, Yusuf menjadi orang kedua di Mesir setelah Firaun. Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dia menjadi seorang pemimpin dari budak, menjadi seorang pemimpin di tanah Mesir, di tanah asing bagi dia. Inilah keberhasilan yang Tuhan berikan, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada dia. Oleh karena ia tetap setia dalam segala kondisi apapun yang dialami oleh Yusuf. Ini di dunia dan juga di sorga. Nama Yusuf dituliskan di dalam Ibrani 11 yang merupakan pahlawan iman. Tidak semua tokoh Alkitab dituliskan dalam Ibrani 11, saudara-saudara. Tetapi nama Yusuf dituliskan sebagai pahlawan iman. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Yusuf hidup ribuan tahun yang lalu. Yusuf hidup ribuan tahun yang lalu. Tetapi cerita dan teladan Yusuf masih kita bicarakan sampai hari ini. Itulah sebabnya pentingnya kita menjadi seorang yang tetap setia kepada Tuhan dalam kondisi apapun yang kita hadapi. Kita menjadi contoh. Kita menjadi seorang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Kita menghadapi segala sesuatu dengan percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kita tahu bahwa Tuhan mengizinkan kesulitan hidup kita alami. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan akan bersama-sama dengan kita dan memberikan kita keberhasilan di dalam kehidupan kita. Mungkin ini yang boleh saya sampaikan sebagai penguatan bagi kita semua pada malam ini. Semoga menjadi berkat. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kita akan masuk di ruang breakout room untuk meditasi tentang ujian naik kelas pada saat ini. Saya minta host untuk membagikan ruangan. Oke. Nanti teman-teman boleh masuk ke breakout room ya. Selamat berdiskusi.
apakah ada yang kendala untuk masuk ke breakout room? Kakak-kakak semua? Kak Rizka, apakah ada kendala untuk join breakout room? Kak Minarti, apakah ada kendala untuk join ke breakout room? Kak Yeblo Boys dan Plebio Caher. Apakah ada kendala untuk join ke breakout room? Kak Romi, apakah ada kendala untuk join ke breakout room? Kak Yeblo Caher, apakah ada kendala untuk join ke breakout room? Cek, cek, cek. Kak Minarti, apakah ada kendala untuk join? Halo Kak Meiska. Kak Meiska, ini lagi sesi diskusi. Aku masukin ke breakout room ya, Kak. Boleh join ya, Kak, ke breakout room 1. Kak Meiska, apakah ada kendala? Lagi di jalan, Kak. Oh, oke, it's okay, Kak. Nanti ke breakout room aja nggak apa-apa, Kak? Iya, Kak. Oke.
Halo Kak Benyamin. Halo Kak Benyamin. Ini lagi sesi diskusi ya, boleh masuk ke room, ke breakout room.
Halo Kak Marsha, halo Kak Willy. Halo, Kak Halo Willy. Beril. Gimana tadi diskusinya? Sangat Mantap, hidup. luar biasa, sangat nyata. Nah, long time no see you, Kak Willy. Iya, iya. Di Jogja udah, di Jogja ya? Ya kan Kak? Iya di Jogja. Udah offline ya di Jogja ya? Belum offline tapi tutup lagi. Oh Jadi iya. Wah. rumah ya. Halo Kak Indri. Halo Kak Berry. Oh iya, maaf ya, tadi mungkin broadcast-nya nggak kelihatan ya? Tadi Kayaknya kok aku nggak kebaca. Oh iya, ya Oh. nggak apa-apa deh, boleh lanjut di sini deh. Soalnya waktunya tadi ditambah 10 menit. Oh, jadi kita masih ada berapa menit ini? Masih ada 10 menit, Kak. Tadi 21.30, tadi jadi 21.40. Oh, Yes. Mungkin ada yang masih ngegantung. by the way mau nanya, ini Kak Junaidi kuliah di mana sekarang? Iya, kebetulan saya kuliah di Siantar, Kak. SLA Mertoba, Siantar. Oh, Gimana itu? Siantar ya. Ambil jurusan ini? Jurusan filsafat. Filsafat. Oh. Pendeta. Oh, di sana ada Mantap. jurusan filsafat juga ya? Iya, Di Kak. Siantar. Ada. Oh, oke, Kak. Oke. Salam kenal, Kak. Ini aku baru ketemu sih di sekarang ya. Nggak tahu kalau sebelumnya udah pernah join acara kita belum ya? Baru kali ini sih, dan Baru baru kali hari ini juga aku dimasukkan ke grup ini juga. Oke. Iya, Kak. Puji Salam Tuhan. kenal, Kak. Salam kenal Ada Kak juga. Omega juga. Halo Kak Omega. Halo, Kak Omega. Dari jemaat mana? Selamat malam. Aku dari Jemaat Pioniran Tepau dari Toraja. Oh, Tante Pau Toraja. Salam kenal. Selamat malam, salam kenal semua. Kak Beril udah selesai ininya, Iya, Kak. sidang atau apa tuh? Sidang. Statusnya apa sih ini? Kenapa, Kak? Statusnya apa? Mahasiswa. Oh, masih semester berapa? Baru semester 3, Kak. Oh, alah. Terus Iya. semester 3 dong. Iya. Kak Willy semester? Aku semester berapa? Semester akhir kayaknya. Semester ke, oh, oke. Nggak tahu akhirnya apa. Aku aja baru selesai sidang sama Yudisium, tinggal nunggu wisuda. Asik. Kapan nih, Kak? sudah Kak Indri? Gelar apa? SAK. Oh. Kak mau nanya, Kak. Mm-mm. Ini kegiatan kita Zoom ini begini setiap hari apa aja? Oh ya, untuk dari PAGN sebenarnya ada 5 komisi, Kak. Salah satunya komisi penguatan. Perlu masukin grup nih. Ya, di acara heart to heart setiap Kamis gitu. Setiap Kamis minggu kedua atau minggu keempat gitu. Tapi di Kamis itu ada juga acara pekerjaan. Jadi contoh minggu ini penguatan nih sekarang. Minggu depan acara pekerjaan dari komisi pekerjaan gitu. Itu di hari Kamis. Kalau besok ada acara persatuan sekolah sabar. Udah masuk di grup WA, PAGN? grup WA sudah. Oh, sudah. Sudah, Kak. Oh ya. Halo Andri, selesai dah? Iya, udah selesai. Oh, oke. Oke, Dang. Kita leave dulu ya. Ini kita udah di main room ini. Maksudnya selesai apa ini? Kebaktian? Oh, selesai Belum. diskusi, sharing, belum selesai acara. Oh, belum selesai acara, baru read. Ya. Oke. Yang lain masih di board. Itu Pelita Paulus kok masih tinggal di room itu? Coba panggil dulu dia. Ini udah Enggak lah, udah di sini aku di main room. Oke, siap. Ya, kalian doa tutup tadi dengar nggak? Dengar si siapa? Junaidi. Iya. Hanya saya pikir otomatis keluar Marna ya. Oke. Yang nggak di setel. Kak Junedi SMA-nya juga di Martoba.
Kebetulan SMA-nya aku di luar Martoba, tapi di Advent juga. Oh, wah. Ya, Kak. Kayak ada kenalan aku namanya Franz. Kenal nggak? Naibaho. Oke. Enggak kayaknya, Kak. Ah, Sekarang kok. oke. Halo. Belum selesai pendeta. Oh, Masih ruang diskusi ini kalau pendeta mau berdiskusi kembali. ya. Baru Ke selesai. Indra ya. Ya, Habis ini kesimpulan. Atau? tadi sudah kesimpulan sih. Oh, habis ini pemberian sertifikat ya. Doa dulu. Berdoa dulu. Atau foto Pemberian bersama. sertifikat dulu nggak, Kak? Sertifikat dulu ya, berdoa ya. Oh iya. Duh, kok aku dikirim ke breakout room sendiri? Coba yang ngirim. Dan Share-nya secara halus. Halo pendeta. Sehat-sehat pendeta. Enak. Baru selesai seminar. Oh. Langsung ngopi ya pendeta. Ngopi dulu. Ngopi air mineral. Jadi apa yang didiskusikan ini? Coba Kak Marsha jelasin. Ini jadi pendeta, maaf ya kalau salah-salah. Ujian ini judul besarnya ujian naik kelas. Ini dicontohkan Yusuf bagaimana perjalanan kehidupannya, dia dijual dan habis itu dia menjadi raja dan sebagainya. Oh, oke. That's good. Pendeta mungkin ada yang bisa di-sharing mengenai kehidupan Yusuf gitu. Jadi kira-kira ujian kelasnya ini udah berakhir atau belum? Ujian kehidupan sih belum ya pendeta. Karena kayaknya kehidupan belum. Sampai kita menutup usia kayaknya masih mau menghadapi. Tapi ujian kelasnya udah berakhir. Tapi kalau ujian kelas skripsinya sudah mungkin gitu kan. Nasional ujian nasional. Belum lah, kalau menurut aku belum. Kenapa tuh pendeta? Gimana ujian kelasnya belum pernah berakhir. Oh, ujian kelas apa nih? Kelas level pertumbuhan iman Anda itu tidak akan pernah berakhir. Once you succeeded in one moment, there's another one will wait for you to prove whether you are succeeded. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita ini udah selesai ujiannya atau kelas kita udah berakhir. Karena kelasnya itu seumur hidup sampai nanti pintu kasihan tertutup. Ujiannya juga nggak akan pernah berhenti sampai Anda tutup usia. Terus pendeta, ujian itu kalau level up artinya ujian saat di atasnya itu lebih susah dong ya? Pastinya ya. Can be lebih susah, bisa jadi lebih mudah. Sama kayak kalau kita ngikutin kelas kan, kadang-kadang dosen dan guru kita, besok quiz. Kita mikirnya udah pertanyaannya susah, padahal cuma satu pertanyaan. Dan itu pun mungkin pertanyaan mudah. Who knows? Bisa saja kemudian kita dikasih pertanyaan yang lebih sulit berikutnya. Tapi kita cuma diminta sama guru, yang penting belajar. Ya, so the same thing with spiritual warfare. Ya, pertempuran spiritual itu Anda tidak bisa lengah sedikit pun. Karena saat Anda lengah dan setan lihat celahnya, lalu kemudian dia mencoba untuk mencobai Anda, ya mungkin ujian itu dari Tuhan kali ya, setan tidak pernah menguji. Setan cuma mencobai. Sama kayak kasus di Ayub lah, tidak usah lari-lari dari Yusuf. Ya, mau dilihat kalau Anda
kuat enggak terhadap cobaan yang akan Tuhan izinkan sebagai ujian, tapi bagi setan itu adalah cobaan untuk menjatuhkan Anda turun kelas. Ujian yang Tuhan izinkan terjadi untuk memberikan Anda kesempatan membuktikan bahwa Anda layak naik kelas berikut, menghadapi ujian yang mungkin akan lebih besar. Tapi Ellen White menekankan, kalau Anda sudah terbiasa menghadapi ujian yang kecil, maka Anda akan disiapkan untuk menghadapi ujian yang lebih besar. Dan Yesus tegaskan itu, kalau kamu setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan berikan kamu kesempatan untuk menghadapi perkara yang lebih besar. So, never give up. Siapa yang punya never give up itu? Gavin. Calon pendeta Gavin. Never give up. Dan jangan lengah. Ya, Rasul Paulus bilang jangan beri kesempatan kepada iblis, jangan beri celah kepada iblis. You have to stay alert. Your mindset needs to be consistently focused on Jesus, because that's how we develop our faith. Ibrani 12 ayat 2. Amin. Aku sambil makan kacang. Thank you pendeta. Thank you. Apaannya. Apa kabar nak Beril? Puji Tuhan, baik. Dad, apa kabar? Good, always blessed. Puji Tuhan. Ternyata mau ke breakout room dulu, guys, mau panggil yang lain. Sip. Jadi ini balik ke main room atau masih stay di sini? Ini udah main room pendeta. Oh, ini udah main room. Ya. Masa cuma 8? Iya. Yakin? Terus pembicaranya mana? Masih di board. Oh, oke. Oh, maksudnya ada breakout room ya? Ya. Pendeta Paulus, apa kabar? Sehat-sehat? Lama tidak berjumpa. Wah, hilang. Nah, Indri sehat-sehat. Puji Tuhan pendeta sehat. Di mana nih? Jakarta? Iya, di Jakarta. Oke. They're coming back. Hai Nak Kori. Be. Apa kabar? Baik, Be. Aku baru selesai seminar terus pikir-pikir mudah-mudahan masih on ini mereka, jadi masuk langsung. Masih kan ini masih pada breakout room ya? Masih belum balik ya? Kayaknya sih. Oh, ini udah pada balik semua. Banyak orang baru saya lihat. Iya nih, tadi aku kenalan ada berapa nih? Mantap lah. Halo Junedi. Halo kakak. Dari mana kamu? Dari Sumatera Utara. Sumatera Utara di mana? Siantar. Di Siantar, betul sekali. Oh, Siantar. Aduh, Persiantar ya. Ido, Mantap, pas mantap. Horas, Bah. Horas, Mak. Soras Junedi. Siapa lagi nih yang tadi belum kenal? Oh, udah kenal semua nih. Ini Omega Open Camp. Selamat malam. Malam Omega. Kor, backgroundku cantik nggak? Kantorku tuh. Apa itu backgroundnya? Bunga-bunga. Background yang cantik itu backgroundnya heart to heart. Sesuai acara, Be. Iya, nggak dapat dia punya inilah backgroundnya. Habis acara, ini baru mantap. Mantap. Sini aku ganti deh, kirim dong. Tunggu, aku kirim ya. Dikirim di ini, di chat? Yap.
Ada di pengurus nggak? Ada sih di pengurus. Wait. Ini aku udah kirim di chat. Oke. Udah aku kirim. Junedi udah masuk grup, WhatsApp grup. Sudah Kak, sudah. Baru hari ini Di bagian dimasukin. berapa? Di bagian berapa? 4 ya, Kak? Kurang tahu. Ini yang nama grupnya dibikin di sini, pelajar Alkitab Oh, firman-Nya. kamu yang di pelajar Alkitab ya? Iya Kak. Oh, yang ada Eka ya? Yang pelajar Alkitab. Iya. Eka lah tadi yang telepon aku. Jadi Bukan kalian ada acara jam 8? iya, bukannya acaranya itu ini ya? Nah, aku juga kurang tahu deh. Hmm, Udah karena tepat kamu hanya di sini. Udah tepat kamu di sini. oh ya. Salam kenal ya. Iya Kak, iya. Ada grupnya PAG Nusantara, Dek. Ito lah ya, aku harus bilangnya panggilnya Ito ya. Itu boleh. Ada grupnya itu. Hmm. Ya. Kor, kamu kirim kemana, Kor? Ini di chat, deh. Oh, chat Zoom. Iya, chat Zoom. I see. Kirain di WA. Bisa dikirim di chat Zoom. Junedi mendingan open cam aja deh. Kamu kayaknya pakai apa? Fotonya foto lama ya? Iya, foto lama background-nya. Iya, kalian terbaru lebih kece. Itu dia mau cari-cari di grup tadi. Aku kira di grup yang aku ada sekarang kakak kirim apanya kan, background yang kayak kakak juga, rupanya belum, rupanya enggak di sini. Iya, ini kamu nomornya yang mana deh? Ini kakak ping ya di grup pelajar Alkitab ya. Boleh nomornya. Jun, nih, ini nomorku Jun. Tuh, udah Kak Kori chat di grup. Oke, Itu. aku udah rubah background. Nah, gitu be, keren. Kan kita serasa kayak di ini kan di laut-lautan. Di alam yang sama. Iya, terasa nggak jadi karena ini kita ikut Hai, Yoram. di Jawa Timur. Yoram, how are you? I'm fine. Are you good? Yes. Very good. Are you going to sing now? No. Thank you. Oke, Kak Marsha sepertinya udah di room semua. Silakan. Hi, Grace. Oke, pada saat ini kita akan memberikan sertifikat kepada pembicara yang akan diwakili oleh officer PAGN. Dipersilakan. Oke. Tentunya saya selaku officer dari Komisi Penguatan mengucapkan terima kasih banyak kepada Pendeta Alan Ngajo yang sudah bersedia menjadi guest speaker di Heart to Heart pada malam hari ini. Untuk itu, di sini kami akan memberikan sedikit kenang-kenangan ya, semoga bisa menjadi kenang-kenangan antara Komisi Penguatan PAG Nusantara dengan Pendeta Alan Ngajo. Oke, saya akan membacakan sertifikat Pemuda Advent Gabungan Nusantara Komisi Penguatan Certificate of Appreciation. This award is presented to Pendeta Alan Ngajo for being our guest speaker at Heart to Heart with God program on this day, September 9, 2021, yang sudah ditandatangani oleh Pendeta Roni Wenas selaku Direktur Pemuda Uni Indonesia Kawasan Barat dan Pendeta Junaidi Muntu selaku Direktur Pemuda Advent Uni Conference Indonesia Kawasan Timur, dan juga pada General Koordinator kita ada Kak Harfan Ngajo dan juga Kak Daniel Mawikere.
Terima kasih banyak pendeta, Tuhan berkati terus di dalam pelayanannya. Oke, terima kasih Kak Beril yang sudah membacakan sertifikat. Pada saat ini kita akan foto bersama sebagai kenang-kenangan. Oke. Yang belum buka kamera, dipersilakan untuk membuka kamera Oke, boleh open cam teman-teman. atau open cam. Saya bantu foto ya Kak Marsha ya. Iya. Oke. Kak Samudra, Kak Gavin, Kak Reni, Kak Wina, Kak Minarti, Kak Cerlita, Kak Grace, dan Kak Abi. Oke. Reaction-nya dong, teman-teman. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Beril. Sekarang kita akan masuk pada doa tutup, dan doa tutup akan dibawakan oleh pembicara. Oke, baik. Selamat malam, Sir Devi juga. Yang berdiat sama-sama. Ya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan di sorga, terima kasih untuk kebersamaan kami malam ini dalam program penguatan pemuda Advent Gabungan Nusantara, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh sharing bersama, menjadi kekuatan bagi kami, menjadi motivasi bagi kami untuk tetap setia. Sekalipun kami tahu kami akan menghadapi banyak kesulitan, masalah, tetapi biarkanlah kami tetap setia, ya Tuhan. Dan kami boleh mendapatkan keberhasilan dari kehidupan yang kami lalui ini. Kami boleh menang dalam setiap ujian yang kami hadapi, dan kami boleh naik kelas dalam tingkatan iman kami. Kami belajar dari pengalaman Yusuf, dan juga belajar dari pengalaman sahabat-sahabat kami. Itu semua boleh menguatkan kami. Kiranya ya Tuhan, dari program malam ini, ada hal yang dapat kami bawa pulang, kami boleh aplikasikan, terapkan di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi teladan, menjadi terang dimanapun kami berada, dan orang lain, baik keluarga kami, di tempat kami bekerja, di tempat kami beraktivitas, orang lain boleh melihat Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk pertemuan malam ini, sertai kami selalu dan pertemukan kami dalam program-program selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Acara kita pada malam hari ini, Heart to Heart, sudah selesai. Dan sebagai pengumuman, saya berikan kepada officer untuk memberikan pengumuman pada malam hari ini. Dipersilakan. Baik. Ya, apakah suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar ya. Terima kasih Clear, untuk kehadirannya. Besok kita akan ada persatuan guru-guru dan diskusi sekolah sahabat. Jadi teman-teman kembali lagi diundang supaya kita bisa sharing juga, kita bisa juga berbagi pelajaran yang kita dapatkan dari sekolah sepanjang 1 minggu pelajaran sekolah sahabat kita ini, dan akan dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi teman-teman boleh ajak sahabat-sahabatnya untuk bisa bergabung di Zoom yang sama, di Zoom yang link Zoom ini, di acara diskusi sekolah sahabat. Dan juga bila mana teman-teman mau bergabung di WhatsApp grup PAG Nusantara, silakan menghubungi nomor yang sudah saya chat di kolom chat. Dan juga bila mana teman-teman ingin mengikuti acara-acara lain seputar PAG Nusantara, silakan follow akun media sosial dari PAG Nusantara, dan teman-teman akan mendapatkan update-nya berikutnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Oke. Boleh stop record.